Masya Allah, tabarakallah. Senang banget ya kalau misalnya lihat kebaikan itu disebarkan di sosial media. Tapi pas aku baca-baca komentar tuh ya, kalau misalnya ada konten-konten kebaikan atau berbagi gitu Ustadz. Kadang suka ada yang aja nyinyir gitu. Katanya, berbuat baik kok diviralin sih. Dipegang kamera, disebarin, diupload. Berarti itu nggak ikhlas katanya. Emang salah ya kalau misalnya kita berbuat baik, terus kita sebarin gitu. Cuma misalnya, tapi kalau misalnya nggak ada kamera, tapi kita nggak melakukan kebaikan. Nah itu gimana tuh Ustadz? Mohon penjelasannya Guru, silakan. Makasih banyak Mikdad yang baik hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi kita harus tegaskan. Kalau ada komen-komen orang tentang orang yang berbuat baik. Kembali lagi pada niatnya. Kita tidak tahu apakah ini sebagai pembelajaran. Atau jadi syiar. Atau mungkin ujub. Hati-hati. Maka ada orang berbuat baik justru masuk neraka. Tapi ada orang berbuat buruk tapi justru masuk surga. Kok bisa? Ya bisa. Karena ternyata orang yang berbuat baik itu dan dia bangga dengan kebaikannya sehingga timbullah ujub dan inilah yang menyebabkan dia masuk neraka. Sombong, bangga diri. Minggir, orang hebat mau, orang baik masuk, orang hebat mau lewat. Orang baik mau jangan. Jangan pernah ada timbul kesombongan pada diri. Yang kedua, ada orang yang justru berbuat dosa justru masuk surga. Masa sih gimana maksudnya? Karena dia senantiasa ingat dosanya. Oh. Bertobat. Itu lebih bagus. Dibanding orang yang sombong ataupun riak. Ngerasa udah banyak berbuat baik gitu ya Ustadz Maulana, baik kalau gitu. Terima kasih guruku Ustadz Maulana, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Baik jamaah, luar biasa tema kita hari ini. Akan kita lanjutkan, tapi sebelumnya kita panggilkan dulu guru kita Habib Muhammad Syahab. Siap, Masya Allah. Habib, kalau kita dengar tadi dari Ustadz Maulana, berarti kalau misalnya nih aku berbuat kebaikan, terus aku posting di sosial media, terus aku niatnya biar menginspirasi gitu. Aku habis bagi-bagi makanan ke 300 orang gitu. Dan cuma 100 ya. Nah itu gimana tuh Habib? Boleh nggak? Silakan Habib, mohon dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbuat baik tapi kita sebar. Sebenarnya kayak sekarang konten-konten misalnya sekarang ini. Kita juga nggak usah takut dan nggak usah malu. Sebenarnya tergantung niat. In tubdu sadaqati fani'imma hiya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila kau nampakkan kau punya sedekah, kau punya kebaikan itu suatu kenikmatan, baik boleh saja. Kita bisa beralasan orang itu kenapa malu untuk membuat konten kebaikan. Orang konten maksiat aja nggak ada yang malu. Kenapa kita malu untuk bikin konten kebaikan? Cuman tetap kita yang melihat harus husnudzon, bersangka baik dan yang memberi juga harus dia punya sifat ikhlas. Seperti apa yang dijelaskan oleh Ustadz Maulana. Wa in tukhfuha, tapi juga kan apabila kau nampakkan kau punya sedekah itu bagus ya, bagus dan baik dan tergantung niatnya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, apabila kata Allah Subhanahu wa taala jika engkau rahasiakan pemberian engkau itu kepada fuqara fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Artinya dinampakkan baik dan kalau dizahirkan, kalau disembunyikan itu lebih baik. Karena memang ini mendapatkan ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ghazali sekarang, kita mau nyumbang ya. Artinya suatu pelajaran misal, kita mau nyumbang, ada orang pelit misalnya di sebelah kita. Ya, ada orang pelit. Ya. Masalahnya Pelit, Habib kikir. itu di sebelahnya saya. Kalau Ustadz Maulana tidak pelit, Masya Allah. Ya. Ada orang pelit, boleh nggak kita nyumbang di depan? Nih saya nih nyumbang 100 juta.
kalau buat pembelajaran, bukan untuk nyombong dan tidak di depan orang-orang, diperbolehkan. Diperbolehkan ya. Tetap Niatnya. jagalah Hati. Masya Allah. Oke, jadi intinya kalau misalnya kita niatnya nih bener nih pengen mengajarkan orang supaya orang tuh jadi gak pelit lagi, boleh ya Habib ya. Jadi intinya secara zahir terang-terangan boleh, juga kalau dirahasiakan juga lebih baik. Lebih baik, Masya Allah. Baik, terima kasih Habib. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Habib Muhammad Syam. Masya Allah. Ustaz Syam, Ya, gimana nih kalau misalnya orang dibaikin, malah balas ke kitanya keburukan. Kita harus Waduh. gimana? Nah itu mohon dijawab tuh guruku. Silakan Ustaz Syam. Kebaikan dibalas keburukan. Tapi guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-Isra ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Kebaikan yang kalian lakukan adalah kebaikan untuk diri kalian sendiri. Begitu pula dengan kejahatan yang dilakukan itu adalah kejahatan untuk diri sendiri. Maka jikalau ada pertanyaan, apabila seseorang telah berbuat baik akan tetapi dibalas keburukan, apa yang harus dilakukan oleh orang yang berbuat baik tersebut? Maka dari awal dia harus menyadari bahwa sesungguhnya ketika engkau menolong orang lain itu berarti engkau sedang menolong dirimu sendiri. Kita sedang bersedekah kepada orang lain. Kita ada uang, kita kasih ke orang. Sesungguhnya kita bukan sedang menolong orang itu, tapi kita sedang menolong diri kita sendiri. Kita sering mendengar istilah uang tidak dibawa mati. Padahal sebenarnya uang itu dibawa mati. Harta itu dibawa mati. Bagaimana cara kita bawa mati harta itu? Kita sedekah, kita bantuin orang lain. Maka harta tersebut akan ikut sama kita menjadi pahala jariah, menjadi bernilai sedekah jariah. Kenapa? Karena harta kita gunakan untuk menolong orang lain. Guru kita misalnya Habib Muhammad sedang bangun yayasan, sedang bangun pesantren. Ada orang yang mengeluarkan, jangan pikir sedang membantu Habib Muhammad. Tidak, itu kita sedang membantu diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sedang membawa harta kita sampai ke alam kubur, sampai ke akhirat, sampai menolong kita berada di derajat yang sangat tinggi di akhirat. Makanya kalau udah pola pikirnya seperti ini, tidak akan sakit hati kalau nggak dibalas kebaikan sama orang lain. Kenapa? Kemarin saya bukan bantu kamu, saya sedang membantu diri saya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Perbuatan baikmu adalah untuk dirimu sendiri. Kau berbuat baik dinilai sama Allah Subhanahu wa taala, maka akan kembali pada dirimu. Kau berbuat jahat dinilai juga sama Allah Subhanahu wa taala, akan kembali juga pada dirimu. Maka mari kita ubah mindset kita. Ketika engkau menolong orang lain, itu berarti kau sedang menolong dirimu sendiri, bukan menolong orang lain. Ketika engkau bersedekah kepada orang lain, itu bukan berarti kau menghabiskan uangmu, menghilangkan hartamu, tidak. Akan tetapi justru engkau mengabadikan hartamu dengan cara kau bersedekah terhadap orang lain. Nabi SAW sudah mengingatkan, yang kita punya yang abadi, yang tidak habis hanyalah yang kita sedekahkan. Makanan yang sudah masuk dalam perut itu rezeki kita, tapi akan habis kalau udah ke belakang. Betul. Pakaian yang kita pakai ini memang rezeki kita, Betul. tapi akan hilang kalau sudah usang. Tapi yang abadi hanyalah yang kita buat bantu orang lain. Wallahu ta'ala Masya a'lam. Allah. Jadi kita nolong itu kalau kita masih sakit hati berarti niatnya ada yang salah. Ada yang salah, masih salah pola pikirnya, dipikir bantuin orang padahal dia sedang bantu dirinya sendiri. Masya Begitu, Allah. Masya Terima kasih Ustaz Syam. Masya Allah, tabarakallah. Baik, sekarang ini kita bacain yuk. Ada pertanyaan lewat Instagram nih. Menarik banget nih pertanyaannya. Dari @harisdwi_kurniawan. Assalamualaikum jamaah jamaah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi gini Ustadz, aku ingin mengajak warga buat berbuat baik. Tapi susah banget.
Malah aku yang dicurigai. Apa aku jadi orang jahat aja ya? Biar nggak dicurigai. Astagfirullahalazim. Nah, ya Allah aku cari-cari kemana. Kok nggak ada ternyata di Nggak sini. usah sedih. Gimana Nggak Ustadz usah Maulana? pusing. Kalau kita mau dengar omongan orang nggak ada habis-habisnya. Iya benar. Yang Setuju. paling bagus mau tahu. Gimana Kita tuh? akan bahas setelah yang satu ini. Ya, Jamaah-jamaah. Alhamdulillah. Masa jadi orang jahat kalau misalnya.